Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Subandrio dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Dengan saya kembali lagi dalam pembelajaran PJOK kali ini kita akan membahas tentang senam lantai, yaitu roll belakang. Tapi sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, langkah baiknya kita memulai dengan doa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Yang pertama yaitu pengertian senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan matras. Senam lantai juga bisa disebut sebagai latihan bebas karena tidak menggunakan benda-benda atau perkakas untuk latihan seperti balok, tongkat, dan lain-lain. Dikutip dari Ensiklopedia Britania, senam lantai atau gymnastic floor exercise adalah senam yang gerakannya dilakukan di tempat khusus yang dibuat dan digunakan untuk olahraga senam. Kriteria tersebut merupakan hal yang harus dilakukan atau menjadi fundamental dalam melakukan senam. Adapun kriteria tempat untuk olahraga senam adalah yang pertama, lantai berukuran 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Yang kedua, lantai dilapisi karpet kenyal setebal kira-kira 0,045 meter. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan senam lantai. Dikutip dari Cerdas dan Bugar dengan Senam Lantai pada tahun 2009, kesegaran jasmani yang dicapai dari aktivitas senam lantai ada 10 komponen, yaitu yang pertama, daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan paru-paru, atau dalam bahasa Inggris cardiovascular endurance. Yang kedua yaitu daya tahan otot, ketiga kekuatan otot, keempat kelentukan atau flexibility, kelima komposisi tubuh, keenam kecepatan gerak atau speed of movement, ketujuh kelincahan agility, kedelapan keseimbangan atau balancing, ke-9 yaitu kecepatan reaksi atau reaction time, dan yang terakhir yaitu koordinasi atau coordination. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teknik-teknik dalam senam lantai. Dikutip dari Dokter Olahraga menjelaskan tentang senam lantai pada tahun 2018, dalam senam lantai terdapat berbagai gerakan dan teknik, antara lain yang pertama roll depan, kedua roll belakang yang nanti kita akan bahas, yang ketiga sikap lilin, yang keempat loncat harimau, di mana loncat harimau merupakan variasi dari roll depan, yang kelima handstand, yang keenam handspring. Dari keenam teknik tersebut yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang teknik roll belakang. Sebelum mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan teknik roll belakang, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian tentang roll belakang, yaitu roll belakang merupakan gaya gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian belakang badan mulai dari pinggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Pengertian lain dari roll belakang adalah salah satu jenis gerakan dasar untuk senam lantai di mana atlet akan menggulingkan tubuhnya ke arah belakang dalam posisi yang sama dengan roll depan, yakni seperti jungkir balik dengan teknik tertentu dengan hasil gerakan yang teratur dan indah. Roll belakang merupakan basic dalam olahraga pada umumnya dan senam lantai pada khususnya. Namun, tak jarang gerakan ini dilatih pula pada disiplin ilmu seperti tari balet, modern dance, latihan militer, dan lain sebagainya untuk melatih dan membentuk stamina serta fleksibilitas tubuh. Roll belakang bagi pemula atau bagi yang belum bisa melakukannya merupakan
suatu tantangan tersendiri karena pemula selalu menganggap bahwa gerakan ini sebagai gerakan yang berbahaya dan menakutkan, meski nyatanya gerakan ini bahkan untuk balita cukup bisa dilakukan karena dalam proses pertumbuhan. Dalam hal ini, roll belakang berfungsi untuk melatih mental melawan rasa takut dan rasa tidak percaya diri. Gerakan roll belakang bisa digunakan sebagai terapi psikologis untuk mengatasi trauma pasca kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada kepala, leher. Oke, yang terakhir yaitu tentang teknik atau cara melakukan roll belakang. Roll belakang atau caranya ada dua, yaitu dengan start jongkok atau memulai dengan jongkok dan memulai dengan berdiri. Yang pertama kita akan membahas tentang cara melakukan roll belakang dengan awalan jongkok. Yang pertama, posisikan tubuh dengan posisi jongkok. Kedua tangan diangkat ke arah depan, ditekuk dengan tekukan penuh sehingga telapak tangan berada di atas bahu dengan posisi menghadap ke atas, siku lurus mengarah ke depan. Kedua, setelah itu jatuhkan pantat terlebih dahulu, bungkukkan tulang belakang sebagai tumpuan awal menggelinding, tundukkan kepala hingga dagu menempel ke dada. Ketiga, selanjutnya lakukan dorongan untuk menggelinding ke belakang. Jangan rubah posisi tangan karena itu akan membuat Anda cedera. Selanjutnya, yang keempat yaitu dengan sendirinya kedua telapak tangan pada posisi semula akan menapak di lantai atau matras. Yang kelima, gunakan telapak tangan untuk membantu melakukan dorongan sehingga kepala tidak terbentur dengan lantai dan tubuh akan kembali ke posisi awal, yaitu jongkok. Yang kedua yaitu posisi awal berdiri untuk roll depan. Yang membedakan posisi berdiri dengan jongkok hanyalah awalannya saja. Posisi ini diawali dengan posisi berdiri, lalu perlahan menurunkan tulang ekor hingga menyentuh lantai. Pada saat tulang ekor atau pantat telah menyentuh lantai, lakukan posisi tubuh yang sama dengan posisi awal roll belakang jongkok, terutama pada posisi tangan dan kepala, karena itu yang rawan akan cedera. Selebihnya, lakukan gerakan menggelinding sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Gerakan akan selesai pada posisi jongkok yang kemudian dilanjutkan dengan posisi berdiri seperti posisi awal. Demikian pembelajaran tentang roll depan dalam senam lantai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.